Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di titik balik perubahan ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago. Oke Om. Baru tadi malam ya kita kelas. Oke ya, jadi rencananya ini kamisannya berapa kali? TBP-nya masih 4 kali apa 3 kali ya? TBP 4 lah ya. Yang kamisannya 3 ya. Oh iya. Ya wes. Berarti kita Minggu, Senin, Selasa ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Oke. Ya wes. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Malam kita sudah bahas soal apa tuh? Kita bahas soal apakah ego itu adalah lanjutan dari evolusi hewan sebelumnya atau itu hanya produk dari atau akibat dari program yang diakibatkan dari disidentifikasi. Nih Mas Cabim, masuk yang mana? Yang mana ya? Oh, ini nasibmu ini dimulai dari sini ini. Menurutmu ego itu adalah program lanjutan dari hewan sebelumnya. Jadi kamu mendapat warisan. Atau itu bukan warisan dari hewan sebelumnya. Bukan warisan. Muncul perilaku seperti hewan karena kamu terjatuh dari makom tauhidmu, gitu ay. Ya, itu yang kedua itu. Yang kedua, yakin Pak Reiki? Kau nak dosa turunan. Enggak, ini bukan dosa ini. Ya, iya, maksudnya iya. Enggak, karena kejatuhan aja. Jatuh dari makom tauhid akhirnya menjalankan program seperti programnya hewan. Nah, ya itu ya. Nih warisan ya berarti kamu masih binnya itu masih lanjut. Ya. Saleh Hauki kalau nggak salah itu coba dicek lagi lah di bukunya itu. Nyebutnya ya warisan atau apa gitu ya. Nyebutnya warisan. Ya kita lanjut. Tapi jelas bahwa program perilaku seperti binatang, seperti itu bukan dari binatang itu loh Mas Jamin. Siap. Program perilaku seperti binatang atau bahkan lebih buruk dari binatang. Itu konsekuensi dari disidentifikasi atau kejatuhan dari makom tauhid. Jadi kita perlu koreksi juga lah Haukin ya. Seperti itu. Mungkin timnya ini yang nulis teori apa ya, menjelaskannya dari teori evolusi. Dia punya tim, kan nggak nulis sendiri ini. Ada timnya.
Godaan berakar dari dalam. Itu hanyalah keinginan untuk menikmati imbalan ego dan kepuasan dari sebuah impuls, walaupun hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu atau sebuah keinginan. Godaan itu berakar dari dalam. Tapi kita menyebutnya gara-gara kaya, jadi gara-gara sana. Makanya kemudian di tahap-tahap awal belajar kesadaran itu stop berpikir, stop memahami kausalitas linier, stop memahami perilaku dengan kausalitas linier. Mari dipahami dengan non-linier, ya, sebagai potensial aktual. Jadi ini Hawking ngomongin apa namanya ya? Bagian ini ngomongin soal kebiasaan ya, apa cara kita memahami keadaan. Jadi keadaan itu dipahami dari posisi ego. Ya, jadi keadaan itu dipahami dari posisi ego. Makanya ego selalu melihat keluar gitu. Ego manusia senang berpura-pura bahwa kejahatan ada di luar sana dan menggoda diri yang polos, tak berdaya, sehingga tanpa sengaja terperosok dalam perangkap bujuk rayu. Jadi ini kalau sudah persaksiannya ya, ini kan persaksian dari ego. Jadi ya sudah ada persaksiannya. Bahwa kejahatan ada di luar sana. Lalu dibikinlah regulasi berdasarkan persaksian yang salah ini. Yes, akhirnya anggaran habis. Akhirnya anggaran kita habis untuk mengatasi kepalsuan, berita palsu ya, yang dibuat oleh ego. Penggoda yang sebenarnya adalah keinginan ego untuk mendapatkan apa ini ya, keuntungan, ajri ya, ajri profit. Keuntungan itu profit dari modal ya. Profit dari modal. Modal dari mana? Apa modal terbesar ego? Kesalahannya. Modal terbesar dari ego itu kesalahan. Kesalahan terbesarnya apa? Kesalahan terbesar ego adalah menunjuk tubuhnya sebagai akar kesayaan. Menunjuk tubuhnya sebagai sumber dari rasa kesayaannya. Menunjuk tubuhnya sebagai akar kesayaannya. Atau kalau di ini ya, kalau bahasanya Mbah Ahmad, atau mungkin itu bahasanya Ibnu Athaillah ya, menunjuk semua yang bermula dalam waktu sebagai akar kesayaan. Menunjuk itu bahasanya Mbah Ahmad, menunjuk
semua yang bermula dalam waktu sebagai sumber kesayaannya. Musyrik. Wong rasa kesayaannya itu kan sumbernya dari saya yang mutlak, ilallah. Kok ditunjuk neko-neko gitu. Jadi itu modal terbesar ego, keuntungan ego itu setelah dia dia punya modal itu. Jadi sebenarnya pikiran, perasaan, perilaku itu hanya keuntungan dari modal kesalahan identifikasi. Penggoda yang sebenarnya adalah keinginan ego untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini kan apa? Kalau dalam ilmu dagang, atau ilmu dagang lah ya, keuntungan. Keuntungan ini kan dia gunanya itu untuk menguatkan modal. Untuk memperkuat modal dong keuntungan itu. Ya, jadi semakin banyak keuntungannya, semakin kuat modalnya. Seperti itu. Jadi ini disebut dengan penguatan ego melalui kesalahan. Melalui kesalahan. Jadi ego itu anti transendensi, konangan kesalahannya. Nggak mau diaudit publik. Nggak mau diaudit. Nutup-nutupi. Lalu dibahasakan, ini kan juga takdirnya. Lain subhanallah ma yasifun. Salah mensifati, wes. Salah mensifati. Seperti itu. Ini ada ayatnya. Ya, jadi ya ego seperti itu. Jadi ego itu enggak mau diaudit. Enggak mau diaudit ilahnya. Ini privasi. Ini privasi, hak semua orang. Iya, maksudnya itu ya tidak akan diaudit oleh publik, tapi lakukan evaluasi sendiri gitu. Ya, memang itu bukan ranah publik ya. Bagian ilah itu kan bukan ranah publik. Tapi dampaknya Lur ke publik seluruh dunia gitu. Tapi dampaknya itu ke publik seluruh dunia. Meskipun itu ranah privat. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ego itu enggak mau dia. Kemampuan ego itu adalah menutupi kesalahannya dengan dalil-dalil yang dengan dalil itu kita bisa terkelabui, oh udah benar itu, pakai dalil. Pakai dalil. Itu ya. Jadi ya ini teman-teman ya perlu lah ini ya. Perlu. Karena semalam tuh ya. Perlu ya ada willingness. Ada willingness. Willingness itu mengharuskan diri. Ya, jadi willingness itu adalah mengharuskan diri. Itu willingness. Coba tulis dulu ya, willingness. Willingness.
Ini mewajibkan diri. Pengharusan diri itu willingness. Ya. Kadang-kadang ya orang tidak ngerti willingness itu apa. Pengharusan diri. Kudune. Haruskan diri. Jadi tidak bisa itu kalau nggak ada willingness. Itu tidak bisa mengaktualkan potensi. Kalau courage, ya, kalau courage itu, jadi ini bagaimana kita mau apa ya? Jadi bagaimana kita mau mengatasi ego, ya, mengatasi ego. Masalahnya kan ego ini diketahui kalau sudah marifat gitu loh, itu persoalannya kan. Kalau belum marifat ya nggak bisa diketahui ini. Karena ego ini adalah operating system. Yang bisa diketahui itu adalah aplikasinya. Operating system itu nggak bisa diketahui oleh orangnya sendiri. Dia hanya bisa diketahui oleh setelah marifat, setelah ahli bikin OS. Wah, itu OS Akuno itu. Itu OS yang berangkat dari identifikasi jatuh dari makom tauhid. Jadi teman-teman ya perlu identifikasi gitu ya, identifikasi sendiri. Tapi itu memang ya gunakan peta kesadaran. Untuk sementara nggak apa-apa wes, pakai peta kesadaran Hawking dulu. Ya paling kita ini peta kesadarannya ini selesainya ini. Sekarang itu baru ke sampai 385. 385. Soalnya kita bikinnya 200 level. Hawking kan 17. Ini 200 level sekarang sudah sampainya 385. Dari 5. Ini 5 itu nggak bisa lagi bersaksi. Tetangga yang bersaksi maksudnya itu. Tetangga itu wes, kamu nggak bisa lagi mempersaksikan dimensi 3. Tetanggamu itu meninggal wes. Mulai dari sana gitu ya. Mulai dari sana. Sampai 385 berarti udah 150-an lah ini. Sudah 150. 150 tingkat. Enggak. Kalau dimensi kan 40 tingkat, 60-an lah. 60 tingkat. Ya mungkin sebulan, 2 bulan. 2 bulan lah ya. 2 bulan itu udah bisa di-publish. Nggak usah dikasih royalti, ya. Nggak usah dikasih trademark. Biar dipakai umum gitu. Oke, kita mulai. Jadi akhirnya ini kan ego sudah terbentuk dan sudah punya program. Salah satu programnya itu adalah tadi mulai mengidentifikasi dunia luar sebagai penyebab. Satu ya. Dunia luar sebagai penyebab. Bilah kadarullah itu udah nggak ada di sini, guys. Udah nggak ada. Allah bukan lagi penyebab. Bukan lagi penyebab. Kalaupun ada, itu hanya penyebab awal, lalu tidak hadir lagi sebagai penyebab. Jadi, beli putus. Masih canggih Android.
Sumber psikologis dari sesuatu yang dianggap jahat terutama adalah sifat naif, naluri hewan primitif dari ego yang kekanak-kanakan. Sifat naif, naluri hewan primitif. Dari ego yang kekanak-kanakan, yang cenderung ngamuan. Cenderungnya ngamuan. Jadi, kan tadi dia melihat bahwa penyebab itu ada di luar, ya toh? Penyebab ada di luar. Kemudian ada yang disebut oleh sifat naif. Sifat naifnya apa? Sifat naifnya adalah dia punya keinginan, dia punya dorongan pemenuhan. Aneh ini. Jadi psikologi konflik itu psikologi antara dorongan pemenuhan dengan hambatan eksternal, kekuasaan eksternal. Kan konflik itu. Satu sisi diakui bahwa memang penyebab itu, sebagian penyebab itu ada di luar. Jadi antara penyebab dan pendorong, ini tarung. Ini tarung. Itu kan bisa kita lihat di model psikologinya Mbak Freud. Psikologi konflik antara dorongan dari dalam dengan kekuasaan eksternal. Jadi konflik, ya, dorongan dari dalam, dorongan dari dalam ini harus dipenuhi, harus dipenuhi. Sementara kekuasaan eksternal harus ditaati. Wah, kan bingung. Psikologi konflik kan kurang lebih begitu. Harus dipenuhi. Versus harus ditaati. Ini kan basic dari psikologi konflik. Ya. Yang harus ditaati ini macam-macam. Macam-macam. Norma, hukum-hukum, ya kan? Hukum-hukum. Jadi dia sudah pakai harus-harusan. Sudah pakai, ini sudah psikologi konflik. Psikologi konflik. Harus dipenuhi atau harus ditaati. Konflik antara ini melahirkan perasaan bersalah yang dalam. Guilty feeling. Guilty feeling. Jadi saya harus taat atau saya harus penuhi? Saya harus taat atau saya harus penuhi? Itu problemnya kan. Jadi konflik antara psikologi dalam dengan sosial kan. Konflik antara ID dengan superego membuat ego menderita. Jadi ego ini pelayan. Pelayan ID dan pelayan superego. Akhirnya egonya pecah, terbelah karena satu ketarik harus taat, satu ketarik harus dipenuhi. Akhirnya pecah rasa ego ini. Remuk dia, remuk. Persoalannya kan adalah konflik ini, ya ini kan sudah menjadi
sudah menjadi cara hidupnya. Tapi kan konflik semacam ini, kita harus tahu sejarahnya, bahwa konflik ini kan karena kejatuhan ini. Kejatuhan dari makom tauhid. Lalu ini jadikan hukum dasar psikologi. Ya, hukum dasar psikologi dalam kurung hukum dasar kesalahan. Hukum dasar kesalahan. Jadi ada hukum kebenaran, ada hukum kesalahan. Dan peradaban kita hari ini, ya itu sudah jadi bahwa konflik ini itu harus dipertahankan terus. Bukan hanya dipertahankan, kita biayai terus. Jadi kesalahan itu dibiayai. Semakin banyak biayanya, semakin canggih negaranya lah. Ini gimana? Ya, akhirnya kita ngerti juga sekarang. Psikologi konflik harus dipenuhi atau harus taati. Itu satu ya, satu ketemu. Sifat cepat marah atau pemberontak yang narsis merupakan ciri yang ada pada diri kriminal, remaja nakal, penghasut perang, moralitas puritan. Semua mereka semua sama. Jadi pada akhirnya kalau ini nggak dikelola fase ini, anak-anak yang tidak hidup di sosial yang sehat, mereka akan mendahulukan harus dipenuhi. Tidak ada yang perlu ditaati. Lah kan begal itu kan psikologinya begitu. Perampok itu kan psikologinya begitu. Harus saya penuhi, tidak ada yang harus saya taati. Ini kan maksudnya diri kriminal kan gitu. Padahal realitas sosial itu ya, atau spektrum kesadaran itu ya ada yang harus dipenuhi, juga harus ditaati gitu. Nah, mengelola ini kan butuh kesadaran dimensi keempat. Dimensi ketiga kan nature-nya adalah konflik. Ini kan nature nature dimensi 3 ya. Konflik ini kemudian dikelola, di-manage. Ya oke. Transaksi, maksudnya itu transaksi itu mungkin nggak bisa menang semuanya, tapi ini bisa win-win. Win-win itu yo harus dipenuhi, juga harus ditaati. Itu kan dasar win-win ya. Win-win itu kalau dari sini berarti oke, harus dipenuhi, tapi nanti setelah sholat ya. Nah, itu udah win-win. Nah, itu kan hanya bisa dialami oleh jiwa yang pengasuhnya itu ngerti kayak gini gitu. Ya kan? Pengasuhnya ngerti apa keadaan ini. Kalau enggak kan repot. Mendingan dulu kamu tak cekik lehermu dari pas kamu bayi, saya nyusahin bapakmu. Tahu gini kamu dulu tak cekik lehermu, guys. Karena bapaknya didesak terus biar beli motor Beat. Padahal bapaknya ini susah ngumpulin duit. Itu dorongan pemenuhan tuh bikin murka. Bikin murka orang tua. Iki piye sih? CBR 250. Ya di sini kemudian kita lihat bahwa muncul istilah gagal pengasuhan, gagal parenting. Ya itu boleh lah, oke lah sebagai apa ya hipotesa. Tapi kan dasar awalnya itu kejatuhan dari makom tauhid. Kejatuhan dari makam tauhid itu kemudian
akhirnya muncul prosedur yang aneh pada jiwa, gitu kan? Apa? Prosedur konflik. Prosedur konflik. Dan ini nggak pernah diselesaikan ini. Ini konflik ini selesainya itu dengan ilallah. Nggak bisa ini. Karena ini kan ada, lihat prosesnya ya. Ada dua kesayaan. Kesayaan yang harus dipenuhi dan kesayaan yang harus ditaati. Itu kan sudah gelut ini. Tarung. Dan sedunia ini mengalami program ini kan. Ini kan juga kesayaan nih. Ini kan kesayaan yang inang-inang istilahnya ini kan. Ini kan juga kesayaan. Jadi omongan tadi itu bahwa ini obatnya kalau dengan tauhid. Emang begitu. Bahwa kesayaan itu sumber mutlaknya dari Allah. Udah, jadi nggak ada konflik-konflikan dengan, nggak ada gitu. Jadi nggak ada konflik. Adanya itu progresif gitu ya. Progresif. Karena kesayaan itu adalah mutlak dari mutlak ya, by Allah, sumbernya Allah. Yang kita alami ini adalah rasa kesayaan. Rasanya atau sumbernya itu dari sana. Itu kita nggak akan konflik. Nggak akan perang agama. Perang atas apa gitu. Perang itu kan karena harus dipenuhi dan harus ditaati. Muncul, harus taat sama ini. Lah, yang satu bilang, loh, kami juga harus dipenuhi ini. Hak hidup. Jadi hak apa namanya ini? Hak hidup dasar itu kan harus dipenuhi. Need. Lalu bilang hak hidup, cara hidup ideal itu harus ditaati. Jadi di sini ini dia masuk apa? Hak hidup harus ditaati, cara hidup. Jadi konflik antara hak hidup dan cara hidup. Muncullah perang itu atas nama macam-macam. Jadi antara hak hidup, ini kan perang ya, versus cara hidup. Cara hidup ini kan harus ditaati kan. Bayangin. Apa enggak lebih buruk dari binatang ternak? Kalau kejatuhan dari makom tauhid, hak hidup dan cara hidup kudu perang. Sementara binatang itu tidak punya konflik ini. Dia punya hak hidup, cara hidupnya jelas dari majikannya ya harus ngerumput, ya harus ngerumput. Harus ngerumput. Jadi kalau misalnya kamu menderita karena hak hidup dia terpenuhi. Lalu ada desakan cara hidupnya orang Bondowoso harus begini. Nah itu kamu udah berat. Cepat-cepat ke makom tauhid. Biar tidak ada konflik antara hak hidup dengan cara hidup. Lalu kemudian konflik hak hidup dan cara hidup ini juga menjadi wacana dalam misalnya hakikat syariat lah. Ngapain dibawa pembahasan tinggi kok masih bawa pola pikir ini, ya Allah. Sudah bahas hakikat syariat marifat kok masih pakai psikologi konflik. Yang tidak perlu dikonflikkan antara hak hidup dan cara. Justru cara hidup itu memuliakan kehidupan. Tapi kita masih melihat, bahkan dalam pembicaraan soal marifat, masih memversuskan antara hak hidup dan cara. Nah itu kan
satu dan sama. Satu dan sama. Jadi memang jiwa kriminal tuh kemana-mana gitu ya. Jiwa-jiwa kriminal bahas hakikat. Akhirnya ya konflik antara syariat dan hakikat. Piye sih? Seperti itu. Jadi belum selesai mengatasi diri kriminal. Diri kriminal itu memversuskan cara hidup dan hak hidup. Memversuskan. Ya, kita sudah dikasih jabatan publik. Waduh. Belum selesai jiwanya. Belum selesai jiwa kriminal. Terlanjur sudah belajar kungfu. Makin repot ini ngatasinya ini. Kan belum selesai. Ya kan, ngatasi konflik harus dipenuhi dan harus ditaati. Sudah belajar jujitsu. Sudah punya kelompok. Ya akhirnya kan buat ngerampok. Bukan kelompoknya yang keliru. Programnya yang ini yang harus keliru. Kelompok itu diperalat oleh jiwa yang ini, kriminal ini. Makanya itu mumpung masih kecil anak-anak itu badannya, kelompoknya. Cepat ditransendensikan ini loh. Hak hidup dan cara hidup dievolusikan biar enggak konflik. Ini selesainya ini di 850. Selesai dia billah, qadarullah itu ya oke lah. Memang hidup, tapi kan hidup itu rasa hidup ini sumbernya ilallah. Cara hidupnya billah, qadarullah gitu kan. Itu dimensi 8 itu selesainya. Nggak bisa diselesaikan dengan yang lain. Ini nih apa ya, program. Ini mungkin yang disebut dengan lebih buruk dari binatang ternak. Ada konflik antara hak hidup dan cara hidup. Binatang enggak ayam tuh nggak pernah mikirin gaya hidup baru. Karena udah jelas gitu. Namanya ayam ya, cara hidupnya ya begini gitu. Jadi ini pesan untuk orang tua. Pesan untuk orang tua. Mumpung anaknya itu masih bisa mau apa ya, belum banyak kebutuhan hidupnya. Hak hidupnya itu belum banyak. Juga belum kuat untuk melanggar cara hidup. Belum kuat. Nah, kalau sudah punya kelompok, wes latihan kungfu, gede dhuwur, brengosan, wes menakutkan iku wes. Satpam lari iku. Itu wes angel kandanane gitu. Wes lawan. Udah ngelawan dia ini. Udah ngelawan. Nah, pada peragaan konflik inilah mungkin tuh anak itu boleh dipukul dalam pengertian diperingatkan. Nggak boleh ada konflik antara hak hidup dan cara hidup. Boleh udah bisa di apa ya dibenturkan di kita karena benturannya sendiri kan. Mumpung masih kecil gitu ya. Mumpung masih kecil. Belum selesai nafs amarah sudah belajar saradiki. Saradiki itu silat munah yang nggak bisa ditangkap, nggak bisa dipegang dia. Belut licin, wes. Angel, wes. Angel. Bagaimana kalau hak hidup anak sudah terlalu besar, sementara cara dia tidak mau ikut cara hidup? Ya walau alam ini. Nggak ngerti. Kita omongin malah nanti dia datang ke kantor. Tadi ngomong apa? Waduh. Tadi ngomong apa? Pokoknya Mas Imam kudu hati-hati ya. Kudu hati-hati Mas Imam nyebut nama. Semalam nyebut nama di apa ya TFH. Wah, konangan, Mas. Kalau Mas Imam ke Semarang kudu bawa donat satu box.
Royalti. Royalti. Ini penting teman-teman ya, teman. Penting. Termasuk ini hati-hati, termasuk yang mau menikah. Pastikan pada diri pasangan itu ya kalau nggak selesai semua, sudah ada prosedur yang disepakati. Nih muncul diri kriminal kita belajar ini ya, itu bagus sekali. Karena nanti itu repot kalau sudah kuat, sudah punya posisi hukum, lah repot. Kalau jiwa itu sudah punya posisi hukum, dia bisa nuntut. Padahal itu konflik hak hidup dan cara hidup. Ini pesan nih ke orang tua gitu ya, biar dunia ini damai. Sebenarnya itu enggak perlu kita pasukan perdamaian PBB, cukup selesaikan ini loh. Paling basic ini. Selesainya dengan ilallah, billah, qadarullah. Selesai gue. Selesai. Ya, Mas Imam kenapa aja gue masuk Semarang pokoknya. Jangan lupa kopinya. Kalau makan donat nggak ada kopinya, ya cepat mual. Pakai inisial aja loh, Mas Imam. Jangan sebut nama gitu. Pakai inisial gitu. BG. Gitu ya. Budi Gunawan itu nggak bisa jelasin. Bambang Sugianto, kayak BG gitu. Bambang Sugianto, Bang Gianto, Bang Guno, BG, oh, nggak bisa. General gitu ya. Biar orangnya yang merasa-merasa. Biar orangnya yang merasa-merasa. Jadi ini teman-teman, orang tua maupun yang pasangan itu ya, yang mau menikah, yang mau apalah itu ya, yang mau bersekutu, mau bikin bisnis, usahakan tuh disenter dulu, pakai kasaf. Wah, konflik harus dipenuhi, harus ditaati, ini besar Berapa range-nya? Wah, di atas 50% ojo, jangan kerjasama. Pasti konflik. Tapi dia anak baik itu kan dari luar. Ini loh mesinnya. Mesinnya ini masih belum shifting. Masih diversuskan. Dimensi 3-nya masih struktur itu belum selesai. Selesai struktur ini melemah, konfliknya melemah, dimensi 5. Dimensi keempat itu konflik ini tidak melemah. Hanya direlatifkan versusnya. Di-win-winkan. Tapi struktur belum geser. Belum geser. Dari mana tahu Bang? Lah, amati pikiran-pikiran yang konflik, perasaan-perasaan yang semakin ke sini semakin ke sana. Diamati itu. Itu ini dari sini gitu. Program dari sini. Program dari situ. Oke ya, jadi ini ya mohon dikelola basic aja kok ini, basic. Pertengkaran suami istri yang menjadi berita nasional ini kan hanya karena ini hak hidup versus cara hidup gitu ya. Gagal manajemen. Lalu kemudian ini diselesaikan di pengadilan. Lah, ini harus selesai dari rumah nih ya. Tapi ini kewajiban orang tua itu mesti mewajibkan dirinya. Anak-anak itu dari kecil ya, seumur nijar ini selesai kamu ya. Nanti naik haji kalau selesai. Umur-umur kecil itu. Aku nggak mau mah belajar. Oh iya wes, uang jajan hilang selamanya. Ya mikir kan, mumpung dia belum punya geng. Mumpung dia belum punya dunia sosialnya sendiri, masih ikut dunia sosialnya ayah ibunya. Orang tua itu mewajibkan. Aku tahu permainan cantik dari ego ini.
Tahu dari mana mah? Udah kuliah aku MTLOC, TBP, saya sama wes new normal KB. Semua saya ikuti. Nggak usah mama, bukan psikolog tapi tahu wes. Tahu dari mana? Kuliah di mana-mana ya. New normal wes, lab klinis. Itu aja wes. Ini kalau diselesaikan sejak awal, peradaban tuh enak. Tinggal nyari lebihannya. Tinggal nyari lebihan. Ini kan bikin tekor ini versus ini. Bikin tekor ini. Bikin tekor. Maka kemudian tuh lambat peradaban. Nggak bisa lebih kita itu. Nggak bisa melimpah. Karena setiap orang pada mesin terdalamnya konfliknya itu belum. Struktur itu belum diubah. Belum diubah. Belum diubah. Udah gitu kadang-kadang orang tua ya, ini loh bahaya. Ini kan bahaya ini. Ini kan bisa konflik dalam kubur. Man robuka, kamu nanya ya disikul malaikat gitu. Nah, siksa hidupmu kamu ya. Hanya man robuka kok masih bawa kebiasaan dunia. Kamu nanya. Disikul, harus taat kamu di sini. Nggak bisa kamu nggak taat. Kalau di dunia gengmu banyak. Sekarang nggak ada geng-gengan. Sini kamu harus taat. Jadi jiwa itu nggak mau taat. Dan ini kewajiban orang tua itu kalau bisa membawa anak selesai ini, itu sudah karunia terbesar bagi jiwa. Kamu walaupun bapak ini nggak sekolah, jualan apa itu ya, martabak di depan PCI, misalnya depan PCI, tapi itu tahu beban hidup terbesar itu bukan beban ekonomi, tapi biaya konflik, harus hidup dan harus taat. Saya aja masih ngerasain loh ini. Saya aja masih ngerasain beban ini. Ada. Ya tapi kan ilallah. Udah dicekelin ilallah sama Simbah. Udah dicekelin ilallah. Nggak usah kan. Pokoknya ketika muncul konflik langsung geleng-geleng ilallah. Ya, hajar pakai ilallah mau. Senang gelut iki, guys. Ya itu. Ya kan. Senang gelut, kasih ilallah. Nggak usah neko-neko. Walau gitu-gitu aja cara mandi kita, gitu-gitu aja banyak lah ada yang dimandiin. Ini kurang piknik. Tetap kita pertahankan, tetap harus mandi dan dievolusikan cara mandi pakai shower. Iki kayak nanti shower iki. Itu cara mandi pakai shower, nyemplung sungai, itu cara mandi. Tapi pastikan tuh shower sudah lunas. Jangan di kolam renang orang lain gitu ya. Lah ini saya punya hak hidup untuk mandi. Ada babnya kok, bab tahara ini ada. Lah iya shower orang masalahnya. Shower orang, wes. Loh ini loh ada ayatnya, kewajiban untuk mensucikan diri. Kamu kok ngelarang? Ini kan punya Tuhan semua ini. Nah, itu cara hidupmu itu marahi. Mandi pagi di pom bensin lo. Itu ketahuan Pak Margono habis kamu. Ditangkapin bukan buat beli bensin malah mandi pagi di pom bensin. Wah ini repot. Wes ada orangnya loh. Pom bensin itu buat beli bensin. Ya buat mandi pagi. Mas Imam. Oke, itu dulu lah ya. Itu dulu. Jadi paling nggak ini untuk orang tua. Ya. Mumpung anaknya itu belum terlalu kuat secara sosial. Mumpung masih bisa di politik.
Terus ndak belajar kesadaran, pokoknya uang jajan hilang selamanya. Kamu hanya punya hak bin. Binmu nggak dicabut, hak hidup. Tapi itu jajan hilang. Kayak Parido itu loh. Pokoknya kalau nggak belajar kesadaran, nilai 40% hilang. Akhirnya grupnya Mas Cami ini penuh, langsung 2.000 grup peminat peta kesadaran. Gurunya, profesornya kayak Parido. Karena untuk konflik ini, konflik abadi antara iblis dan manusia. Iblis ini kan nggak mau taat. Nggak mau taat ya. Harus dipenuhi. Ya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Answar, terima kasih teman-teman. Titik balik perubahan sampai besok ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Dan pengumuman ya, untuk mentoring TLC bulan ini, insya Allah Jumat besok ya. Tanggal 17 sampai 19 Februari. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan segera mendaftar ya. Dan bagi alumni, silakan daftar receipt. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.